Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa pula kita berikan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada sebuah ungkapan yang sudah tidak asing lagi bagi kita, bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Namun kita maklumi bahwa ungkapan tersebut harus dipahami bahwa jika kita menghadiri surga, maka kita harus memuliakan kedua orang tua kita, baik terhadap ibu maupun bapak. Kalau kita benar-benar tulus dan menyayangi, mencintai orang tua serta menempatkan kepentingan orang tua di atas kepentingan diri kita sendiri dan menjadikan diri kita ini sebagai tempat tumpuan hidup kedua orang tua kita, insya Allah jalan hidup kita menjadi lancar, banyak berkah dan penuh kebahagiaan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan roda kehidupan ini dilalui dengan sangat mulus tanpa hambatan sebagai keluarga utuh yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sebaiknya kalau kita biasa-biasa saja terhadap orang tua kita, tidak ada perhatian khusus terhadap kedua orang tua kita, maka jalan hidup kita ini pun biasa-biasa saja. Orang tua kita adalah sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Kalau kita menyepelekan orang tua kita, maka Allah pun akan menyepelekan kita. Apalagi sampai kita berani menghina orang tua, menentang perintahnya dan tidak menghargai orang tua. Sudah pasti Allah pun akan murka kepada kita. Barang siapa yang berani dan tidak memuliakan orang tuanya, maka kehidupan sehari-hari seseorang tersebut akan banyak mengalami kesulitan hidup, menderita lahir dan batin, serta selalu ditimpa permasalahan dalam banyak hal. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waqfid lahuma janahaz zulli minar rahmati wa qur rabbirham huma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Lalu, dan hendakkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Itu adalah surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Juga ada kutipan dari surah At-Tur ayat 16 yang berbunyi, islauha fasbiru aula tasbiru sawaun alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun, yang artinya, masuklah ke dalamnya, rasakanlah panas apinya, baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sungguhnya kamu hanya diberi balasan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa balasan dan murka Allah tidak mesti harus menunggu hingga kiamat nanti, namun banyak yang langsung dirasakan saat masih di dunia ini bagi hamba-hambanya yang berani melawan dan menyanyiakan kedua orang tuanya. Rasulullah bersabda, semua perbuatan dosa balasannya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya hingga hari kiamat, kecuali dosa menyakiti hati orang tua, karena sesungguhnya azab perbuatan tersebut disegerakan atas pelakunya sewaktu masih hidup sebelum mati. Hadis riwayat Tabarani.
Begitu pentingnya menjadikan diri sebagai tempat berpijak, tempat tumpuan hidup orang tua. Islam telah menempatkan kebaikan dan sikap hormat kepada orang tua berada satu tingkat di bawah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama orang tua tersebut dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul bersabda, orang yang paling besar haknya untuk dimuliakan bagi perempuan adalah suaminya, dan orang yang paling berhak dimuliakan bagi pria adalah ibunya. Salah satu pesan Rasul adalah kepada istri sebagai ini. Ingatlah, sikap dan perilakumu terhadap suamimu akan menentukan nasibmu ke surga atau ke neraka. Bahwa seorang perempuan harus berbakti kepada suaminya, dan pria harus berbakti kepada ibunya. Para istri hendaklah menjadi istri yang soleha, yang membantu dan mendorong suaminya untuk memuliakan orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Dan para suami hendaknya bijaksana memudahkan istri memuliakan kedua orang tuanya. Coba renungkan, apakah kita semua ini sudah termasuk anak yang memuliakan orang tua? Yang pertama, sudahkah kita memuliakan orang tua sebagaimana mereka ingin diperlakukan? 2. Sudahkah kita bersungguh-sungguh mencari tahu hal-hal yang sangat diinginkan, dibutuhkan, dan diharapkan kedua orang tua kita, dan berusaha untuk memenuhinya selama tidak bertentangan dengan syarat agama? Yang ketiga, seberapa seringkah kita mengingat orang tua dan mendoakan untuk keselamatan dunia dan akhirat kedua orang tua kita? Yang keempat, sudahkah kita berbuat adil dalam memberikan perhatian kepada kedua orang tua kita sebagaimana kita memperhatikan pasangan hidup dan anak-anak kita? Yang kelima, sebagai seorang istri, sudahkah kita menunjukkan bakti kepada suami dengan membantu suami yang berbakti kepada ibunya? Yang keenam, sebagai seorang suami, sudahkah kita bertindak bijaksana mendorong istri untuk memuliakan orang tuanya? Bukan tidak mungkin keharmonisan dalam keluarga, kebahagiaan keluarga, bahkan ketidaklancaran kita dalam memperoleh rezeki dan meraih puncak sukses dalam hidup selam ini terhalang oleh sikap, berbicara, dan tindakan kita yang kurang memuliakan orang tua maupun mertua. Ma'syiral muslimin wa musliman rahimin wakumullah. Sebagai kesimpulan, marilah kita berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kita, termasuk mertua, semaksimal yang kita bisa. Insya Allah mereka akan ridho kepada kita. Banyak-banyaklah bersyukur dan mendoakan kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik dan menyayangi kita. Karena ridho Allah bergantung pada ridho orang tua, maka doa orang tua pun akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ceramah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.